Buat, jangan ganggu saya punya tempat kerja. Silakan. Kalau mau apa silakan ke kantor. Tindakan Said Didu ini merupakan tindakan premanisme, teman-teman. Kenapa saya bilang itu premanisme? Dia bawa ormas. Ke kantor aja. Enggak, ke kantor aja, ke kantor. Jangan cara bapak kayak gitu mengganggu pekerjaan saya di sini. Said Didu, enak kali muncung tuh, Pak. Ya, saya tidak pernah mengganggu siapa-siapa. Jangan sampai ganggu saya kita bekerja. Dia menghasut masyarakat agar supaya menghalang-halangi atau merusak bisnis dari PIK 2. Keluar aja, Pak. Jadi buat Bapak Prabowo Subianto, ya, semua orang yang membuat kekacauan di negara Republik Indonesia disikat habis, Pak. Jangan kasih muka, jangan kasih panggung, kebiasaan. Buat, jangan ganggu saya punya tempat kerja. Silakan. Kalau mau apa silakan ke kantor. Tudingan Said Didu ini kalau memang benar PSN PIK 2 ini mengambil merampas tanah masyarakat, memaksa, ada pemaksaan dan lain-lain, kenapa kok nggak dilaporkan ke polisi? Kalau saya lihat justru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Said Didu kena batunya diusir oleh warga saat hendak melakukan aktivitas di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Insiden tersebut dikabarkan berlangsung pada hari Minggu 13 Oktober 2024. Warga meminta Said Didu untuk meninggalkan kampung mereka karena disinyalir bisa mengganggu aktivitas mereka bekerja. Keborokan Said Didu juga dibongkar oleh Alvin Lim. Bagaimana keseruannya? Tanpa basa-basi, kita lihat videonya sama-sama. Buat, jangan ganggu saya punya tempat kerja. Silakan. Kalau mau apa silakan ke kantor. Ke kantor aja. Enggak, ke kantor aja, ke kantor. Jangan cara bapak kayak gitu mengganggu pekerjaan saya di sini. Ya, saya tidak pernah mengganggu siapa-siapa. Jangan sampai ganggu saya kita bekerja. Keluar aja, Pak. Saya itu tidak pernah ganggu orang. Jadi tolong jangan ganggu saya punya tempat kerja. Kalau ada urusan dengan di kantor silakan ke kantor. Kantor kami terbuka 24 jam. Dengan cara seperti ini. Jangan cara seperti ini, Pak. Saya cuma orang kerja di sini. Ya, jangan nanti saya yang dikeluarin. Jadi tolong hargai saya. Ya, jangan cara bapak kayak gitu. Ya. Beliau saya temukan terlantar berjalan arah Bali. Saya tanya kenapa mau jalan-jalan. Buat warga yang mengenal beliau maju, dia tinggal sama saya sebulan 2 bulan sampai benar-benar maksimal sembuh. Mudah-mudahan nanti kalau benar-benar sehat, saya bisa. Adil Koko Papa dimaksulin, Jokowi diadilin. Rapli Harun, mantan komisaris yang kena pecat di era kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Rapli berorasi, dia bilang kalau Said Didu dijadikan tersangka, maka dia adalah orang pertama di pemerintahan Prabowo, ya, orang pertama yang dikriminalisasi. Susah ya, susah. Terus kata si Rapli lagi, ya, Said Didu orang pertama yang dikriminalisasi karena menyampaikan opini, pendapat, dan membela kepentingan masyarakat banyak. Aduh, macam betul lah ya kau. Said Didu, ya kan, membela kepentingan rakyat banyak. Rakyat yang mana? Pura-pura ya kan, sikit-sikit buat rakyat, sikit-sikit buat rakyat yang mana, Rapli?
bukannya Didu dituntut itu karena ujaran kebencian. Habis itu provokator, memang udah pantas lah si Didu itu tetap aja tersangka. Berapa banyak tuh, ya kan, orasi-orasinya, provokasi, habis itu menggiring opini masyarakat untuk membenci pemerintah di zamannya Pak Jokowi, menebar kebencian, ya kan, mau memecah belah umat. Pantas itu si Didu itu jadikan tersangka. Oh, siapa yang bela-bela aja? Itu dibilang Rapli lagi, kan? Dibilang Rapli kan? Pemerintahan Bapak Prabowo Subianto berbeda dengan pemerintahan yang dulu, yang suka yang suka memenjarakan para aktivis. Contohnya si Edi Mulyadi ini dulu kena kasus jin buakan napi. Bangga pula itu mantan napi kok bangga. Habis itu dibilang si Harun kan, banyak tokoh yang ngomong, yang bicara tuh I stand with Said Didu. I stand with Said Didu. Contohnya Mahfud MD, ya iyalah Pak Mahfud beda sekarang ya kan, agak-agak lain kawan tuh. Habis itu dibilang dia Abraham Samad, ya wajar lah Abraham Samad kena pecat, ya kan? Ya, mantan ketua KPK. Dari ketua KPK. Habis itu dulu Abraham Samad kan berharap jadi wakil presiden, ya kan, jadi wakilnya Pak Jokowi. Ternyata nggak kesampaian, padahal udah lobby sama Hasto. Ya kan, timbul penyakit hati sekarang. Edi Mulyadi ya, yang mantan tadi itu, ya kan, yang bilang jin buang anak. Terus Jenderal Fahrul Roji, Jenderal Sunarko, nggak usah lagi sebut jenderalnya, ya, udah mantan, udah nggak ada lagi fungsinya. Kalau udah mantan tuh, ya nggak ada lagi fungsinya. Mantan dulu itu sudah selesai. Jadi nggak usah sok-sokan jenderal. Terus dibilang si Harun, Pak Prabowo hentikan proyek Kong Kali Kong yang diwarisi dari pemerintahan Mulyono. Giliran Pak Jokowi kok panggil Mulyono, giliran mantan lu kok panggil jenderal. Udah nampak kali kau, ya kan, sifat iri hati dengki cemburu. Mari kita berharap, ya kan, di masa pemerintahan Bapak Prabowo ini, ya kan, supaya Bapak Prabowo ini standing for konstitusional, ya kan. Rapli berharap, ya, adili pupu papa, adili Jokowi, makzulkan pupu papa, ya. Said Didu tidak ditahan. Enak kali mencung tuh, Pak. Ya kan, adili Jokowi, dah, makzulkan pupu papa. Said Didu tidak ditahan. Orang Said Didu kalau dia bersalah ya ditahan lah, suka-suka kau aja. Memangnya negara Republik Indonesia ini kau yang punya, suka-suka kau mau ngatur-ngatur, ini boleh diadili, ini dimakzulkan, ini nggak ditahan. Kau siapa? Apa jabatan kau di negara Republik Indonesia ini? Mau ngatur-ngatur pemerintah kau? Kalau Said Didu dinyatakan bersalah, ya, ujaran kebencian, memang pantas dia sudah dimasukkan ke penjara. Bukannya selama ini kau terkelenteng tuh? Kayak Indonesia ini bukannya buta juga, kayak Indonesia ini bukannya bodoh, pintar semua. Nggak nampak tuh apa omongan si Said Didu, ujaran kebencian, provokator, pas lah tuh. Habis Said Didu nanti menyusul kau, yang lain-lain tuh lah, ya kan, yang selalu menggaungkan, ya, ujaran kebencian yang seolah-olah membela rakyat banyak, kepentingan rakyat banyak, padahal untuk kepentingan pribadi dan golongan lain aja. Coba tengok yang berdiri sama kalian tuh, I stand with Said Didu, mantan EPI, mantan HTI, ya, yang punya penyakit hati semua sama Pak Jokowi karena dibubarkan, mantan lah semuanya, mantan napi.
Jadi nggak usah sok keren kali kau, ya. Pintar kali muncung kau tuh. Geli nengok kalian ya. Orang berpendidikan, tapi karena penuh kebencian ya kan, jadi banyak kalian semuanya. Buat Bapak Prabowo Subianto, tolong Pak, ya amankan semua provokator, penebar kebencian yang selalu demo mengatasnamakan rakyat Indonesia padahal untuk kepentingan pribadi dan golongan. Sikat habis Pak, biar aman negara Republik Indonesia ini dari sampah masyarakat seperti Rapli and the Gang. Kau kalau mau mengadili Pak Jokowi, kau bawa ke pengadilan, gak usah kau pakai toak, ya kan? Ngomong aja kalian pakai toak. Tapi sekarang gak ada juga. Dari zaman Tok Adam, adili Jokowi, adili Jokowi. Gak ada juga kalian bawa ke pengadilan. Bukti kalian pun tak ada. Betul sih, kalau memang ada salahnya langsung laporkan saja, bawa bukti. Jadi jangan membawa atau menggiring opini atau menyesatkan atau membuat bingung masyarakat. Apa kesalahan Pak Jokowi? Tak ada. Ini kalian memakzulkan Gibran Raka Buming Raka yang sudah dipilih oleh rakyat Indonesia. Enak kali muncung kau tuh ngomong, Rapli. Kau pikir yang pemilih Gibran Raka Buming Raka kemarin itu nggak buat tindakan? Suka-suka kau aja. Kesalahannya apa? Pupu papa, itu aja lah, pupu papa. Emang kalian ada bukti konkret bahwasanya itu punya Gibran Raka Buming Raka? Kalian tutuplah ke pengadilan. Kenapa cuma keluar-keluar aja pakai tawa? Ya makzulkan pupu papa. Apa nggak provokator kau? Hah? Apa nggak memakar? Kayak kau gini seharusnya memang pantas juga, ya kan? Dituntut. Karena kerja kalian ini cuma demo memecah belah negara Republik Indonesia ini. Jadi buat Bapak Prabowo Subianto, ya, semua orang yang membuat kekacauan di negara Republik Indonesia ini sikat habis Pak. Jangan kasih muka, jangan kasih panggung, kebiasaan. Tudingan saya dulu ini, kalau memang benar PSN PIK 2 ini mengambil merampas tanah masyarakat, memaksa, ada pemaksaan dan lain-lain, kenapa kok nggak dilaporkan ke polisi? Kalau saya lihat justru tindakan saya dulu ini di sini merupakan tindakan premanisme, teman-teman. Kenapa saya bilang itu premanisme? Dia bawa ormas, dia menghasut masyarakat agar supaya menghalang-halangi atau merusak bisnis dari PIK 2. Dan saya katakan kepada teman-teman, yang namanya dia mau demo apa segala macam tetek bengek, ya nggak ada penyandang dananya. Saya yakin di belakang saya tidur ini ada yang memberikan support atau istilahnya backingannya, teman-teman. Apakah musuh-musuhnya PIK 2 ataukah itu adalah dari pihak cokong tertentu, kita nggak tahu, teman-teman ya. Tapi saya yakin dan saya pastikan Said Didu itu bukan pembela masyarakat. Kenapa saya bilang dia bukan pembela masyarakat? Karena yang disebarin hoax. Kalau memang ada pelanggaran hukum ya yang dilakukan oleh PIK ataupun developer lain, ya teman-teman bisa melapor ke LQ, kita juga bisa membantu. Tapi saya sudah telusuri, ternyata Said Didu itu ketika kita somasi pun nggak berani datang, teman-teman. Nggak berani datang, dia nggak punya nyali. Dan saya lihat juga ada pihak-pihak yang membantu ini ya adalah pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah yang saat ini. Wes Pak Jokowi nonton timnas. RUU perampasan aset apa akan dikeluarkan di ini kan waktunya masih sudah pendek sekali dan nanti kan akan ada apa anggota DPR besar ini ya, jadi ini kita fokus dulu hal-hal yang harus kita selesaikan sampai tanggal 1 Oktober. Kasus korupsi yang lagi seru banget ada di Bea Cukai, guys. Hasil penyelundupan di Bea Cukai 4 tahun belakangan kemarin nilainya mencapai 216 triliun. Dan buat yang belum tahu, beberapa minggu lalu Kemenak baru aja nyita sebuah gudang yang berisi barang dari Cina yang harganya 90 miliar di Jakarta Utara.
Kemenak sita 90.000 rol kain ilegal dan Cina yang nilainya mencapai 90 miliar, di mana gudang ini ditemui di Jakarta Utara. Yang jadi pertanyaannya, siapa nih oknum dari pemerintahan yang ngurusin bagian ini? Kok barang itu bisa masuk ke Indonesia, bahkan itu di daerah Jakarta tapi nggak ketahuan? Yang menandatangani ini siapa? Yang nganter siapa? Yang punya gudang siapa? Ini baru satu ya Pak, belum yang lain-lainnya. Yang pasti aja hal itu bakal ngerugiin tekstil yang ada di Indonesia. Dan apakah ini kode yang kemarin dibawa sama Kaisang? Dimana Kaisang kemarin kasih kode ke bandara tapi bawa kerupuk. Oh, berarti artinya di Bea Cukai itu banyak tindak pidana penyelundupan uang sampai dengan 216 triliun, bahkan sampai pencucian uang. Perlu diingat itu baru datanya. Orang-orang yang korupnya di Bea Cukai ini belum ketahuan oknumnya. Jadi buat teman-teman yang kerja di Bea Cukai, gaji Anda sudah besar, udah gak usah korup-korup lagi. Itu merugiin UMKM, mau dagang susah ngikutin harga sekarang pada melejit. Dan semoga aja pemerintah bisa nangkepin orang-orang di Bea Cukai yang korupsi. Ayo satu Indonesia kita bilang amin. Merupakan kesepakatan dunia internasional yang sudah kita ratifikasi, tinggal dituangkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Antara lain yang masih mengganjal tadi kan ada 4 hal saya sebutkan ya. Ada RUU perampasan aset, tetapi RUU perampasan aset sudah masuk ke DPR, terserah DPR saja. Dan di sana nampaknya perkembangan politik belum bisa mengajak mereka konsentrasi menyelesaikan RUU perampasan aset itu. Kita tidak apa-apa juga, itu wewenang DPR, silakanlah kapan, yang penting pemerintah sudah menunjukkan itikat baik melakukan itu. Pemerintah segera membahas rancangan undang-undang tentang perampasan aset ya, yang memang sudah diserahkan oleh Pak Jokowi ke DPR tahun 2000 yang lalu, tapi sampai sekarang belum dibahas. Ya mungkin setelah anggota DPR yang baru saja dilantik, mereka akan start membahas ini, dan pemerintah sebenarnya sudah siap. Artinya sudah akan ada pembicaraan dengan DPR berkaitan dengan RUU. Karena sudah diserahkan oleh Presiden Jokowi, dan Pak Prabowo ini kan meneruskan kebijakan yang diambil oleh Pak Jokowi, termasuk juga kebijakan dalam pembangunan hukum. Karena itu pemerintah sama sekali tidak bermaksud untuk menarik kembali rancangan undang-undang perampasan aset yang sudah diserahkan ke DPR. Tinggal kita menunggu begitu DPR mengundang pemerintah untuk membahas, ya tentu Presiden akan menunjuk mungkin saya, mungkin juga Menteri Hukum, mungkin juga Jaksa Agung yang akan terlibat dalam proses pembahasan rancangan undang-undang ini. Selain itu juga kita